Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Apakah sudah siap untuk menimba ilmu? Siap, Bu. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Atau pembelajaran kita pada kali ini yaitu membahas tentang proses masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Apakah di antara kalian ada yang tahu proses masuknya Hindu Buddha di Indonesia? Belum, Bu. Langsung saja Ibu akan menjelaskan tentang proses bagaimana itu proses masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Proses masuknya Hindu Buddha di Indonesia meliputi beberapa teori. Salah satunya yaitu teori Brahmana, di mana teori ini disebarkan di Indonesia oleh para kaum pendeta karena hanya kaum pendeta lah yang mampu atau yang dapat menyebarkan agama Hindu Buddha ini, karena hanya kaum pendeta lah yang bisa membaca kitab Sanskerta. Selanjutnya teori kedua yaitu teori Ksatria. Teori Ksatria. Teori Ksatria ini penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia yang dibawakan oleh orang-orang India yang berkasta Ksatria, bangsawan atau prajurit. Yaitu teori Vaishya. Menurut Angel Ford, masuknya kebudayaan India di Indonesia ini melalui teori Vaishya, di mana para pedagang masuk ke Indonesia untuk menyebarkan agamanya, karena dengan penyebaran itu agama pribumi mampu menyerap agama Hindu Buddha yang dibawakan oleh teori Vaishya atau para pedagang. Selanjutnya yaitu teori Sudra. Teori Sudra, menurut Van Faber, teori Sudra menganggap bahwa agama dan kebudayaan Hindu yang dibawakan oleh kaum Sudra atau Buddha yang masuk ke Indonesia tujuannya untuk merubah taraf hidup bangsa Indonesia tersebut. Mereka menetap sehingga terjadilah asimilasi dan akulturasi dengan penduduk sekitar. Lambat laun masyarakat yang awalnya memeluk animisme dan dinamisme berganti memeluk agama Hindu Buddha. Teori kelima atau teori terakhir yaitu teori arus balik. Teori arus balik ini menurut F.D.K. Bosch, teori arus balik di mana orang pribumi sendiri yang pergi belajar ke India untuk menimba atau menambah wawasan tentang ilmu agama mengenai Hindu Buddha ini, sehingga ketika mereka datang ke negara asalnya, mereka menyebarkan agama yang telah mereka
olah atau yang mereka pelajari di negara India. Menurut Profesor Dr. Sujipto Wijo Suparto mengemukakan bahwa raja-raja yang tercantum di dalam prasasti bukanlah orang India, melainkan orang-orang Indonesia sendiri. Apakah ada yang mau bertanya dari materi yang telah Ibu jelaskan? Ada, Bu. Ya, silakan. Mengapa agama Hindu-Buddha mudah diterima di Indonesia? Agama Hindu-Buddha, ya, bagus sekali pertanyaannya. Mengapa agama Hindu-Buddha gampang sekali diterima di Indonesia? Karena sistem kepercayaan agama Hindu-Buddha dan pada dahulu itu zaman nenek moyangnya kita, sistem kepercayaan itu hampir sama. Jadi ketika penyebaran agama Hindu-Buddha ini masuk ke Indonesia, mudah sekali diterima oleh bangsa Indonesia itu sendiri karena sistem kepercayaannya hampir sama. Cukup itu tadi jawabannya. Apakah sudah bisa dimengerti? Ya, bisa, Bu. Apakah masih ada pertanyaan? Jika sudah tidak ada, Ibu akan berikan tugas mengenai paparan atau tidak jauh-jauh dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Silakan naikkan kertas dan alat tulis untuk menulis tugasnya akan dikerjakan di rumah. Tugasnya ditulis, Ibu telah tuliskan di papan ada empat nomor. Pertama itu jelaskan unsur-unsur budaya prasejarah saat masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Kedua, apa yang melatar belakangi masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Tiga, jelaskan terjadinya animisme dan dinamisme. Empat, tuliskan dan jelaskan teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Mungkin itu saja materi atau pertemuan kita kali ini. Pembahasan yaitu mengenai proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Tolong tugasnya dikerjakan. Jangan lupa minggu depan dikumpul. Ya, cukup sekian. Saya tutup dengan ucapan Lillah sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai bertemu minggu depan ya anak-anak. Ya, Bu.